Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Syafitri, masih di mata kuliah Manajemen Jaringan. Kali ini kita masuk ke pertemuan 13, membahas tentang Network Maintenance, part 2-nya. Kalau sebelumnya kita bahas terkait Cisco Lifecycle Service, kemudian dokumentasi network, terus monitoring dan data center. Untuk pertemuan 13 ini atau part 2 ini kita akan membahas tentang troubleshooting jaringan dan ISO serta metode troubleshooting. Yang pertama, kita bahas tentang tahapan pada problem diagnosis. Yang pertama ada collect information, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah, bisa dengan proses interview pada pengguna atau juga dengan menggunakan network tools. Yang kedua, yaitu examine information. Setelah informasi terkumpul, kita pelajari, kemudian kita bandingkan dengan data-data kejadian di masa lalu untuk menemukan solusi masalah. Yang ketiga, ada eliminate potential case, menghilangkan beberapa potensi penyebab masalah, yaitu dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh, kemudian pengalaman-pengalaman terdahulu, serta data-data yang diperoleh, maka perkiraan potensi penyebab masalah dapat dieliminasi. Yang keempat, dari tahapan problem diagnosis, yaitu membuat hipotesa atau hipotesis terkait penyebab masalah. Jadi setelah kita mengeliminasi potensi penyebab masalah, maka kita dapat cari apakah kira-kira penyebab masalah utamanya. Dan tahapan yang terakhir dari problem diagnosis yaitu verify hipotesis, ya. Jadi melakukan pengujian terhadap hipotesis. Apabila sudah yakin bahwa masalah utama ditemukan, maka perlu diuji kembali kebenarannya. Selanjutnya, troubleshooting manajemen jaringan. Secara umum ada beberapa tahapan, ya. Di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, problem report, di mana tahap ini masalah yang sungguhnya ditemukan dan kemudian dilaporkan. Kemudian biasanya yang menerima yaitu network administrator, ya. Jadi orang yang pertama mendapatkan atau mengetahui adanya masalah, ya. Tapi ini tergantung dari kebijakan masing-masing lokasi. Yang kedua ada problem diagnosis, ya. Sebagian besar usaha waktu dan tenaga dihabiskan untuk mendiagnosis masalah. Kemudian terkait troubleshooting manajemen jaringan yang ketiga yaitu problem resolution. Pada tahap ini masalah dianggap sudah dapat diselesaikan. Selanjutnya, secara umum terdapat 2 metode troubleshooting. Yang pertama ada structured troubleshooting approach, yang kedua ada heap troubleshooting approach. Nah, untuk yang pertama, structured troubleshooting approach dimulai dari masalah ditemukan, kemudian selanjutnya dilaporkan biasanya kepada network administrator, kemudian informasi dikumpulkan bisa melalui dari interview dari pengguna ataupun menggunakan network tools. Selanjutnya, informasi yang dapat dipelajari kemudian dibandingkan dengan kejadian di masa lalu. Nah, selanjutnya tahap berikutnya yaitu menghilangkan potensi penyebab masalah, kemudian dibuat hipotesanya, ya. Kemudian terakhir dilakukan pengujian terhadap hipotesa. Sedangkan untuk yang heap troubleshooting approach, ya. Oke, ini perbedaannya dari sini, ya. Tidak melalui tahap dari examine information dan eliminate potential case. Itu perbedaannya antara yang structural dengan heap, ya. Kemudian selanjutnya, beberapa pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk mempersempit bagian eliminate potential case, ya, atau potensi penyebab masalah, ya, yang ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada top-down method, yang kedua ada bottom-up method, yang ketiga ada divide and conquer method, keempat ada following the traffic path, kemudian yang kelima ada comparing configuration, dan yang terakhir ada component sweeping. Oke, kita bahas yang pertama.
Untuk OSI layer, ini mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, bagaimana untuk metode dari troubleshooting? Nah, yang pertama, metode top-down method ya. Ini mulai dari atas ya, mulai dari application sampai ke physical layer. Ya. Kemudian untuk yang bottom up, ini kebalikannya berarti ya. Berarti pengecekan mulai dari bawah, ya, kemudian meningkat ke layer paling atas. Yang ketiga ada divide and conquer method. Ya. Ini kalau sulit dilakukan pengecekan, harus dimulai dari layer yang mana dulu. Maka dapat melakukan pengecekan dari layer pertengahan dengan istilah method divide and conquer. Selanjutnya, pendekatan yang berikutnya ada following traffic path, ya, di mana melakukan penelusuran terhadap jalur traffic yang diduga bermasalah dengan melakukan pengujian antara klien dengan router yang ditemukan masalah. Ya. Jadi ditelusuri trafficnya. Oke, selanjutnya yang kelima ada comparing configuration, ya, di mana comparing membandingkan berarti. Yang dibandingkan apa? Membandingkan konfigurasi. Sama aja gambarannya seperti kita membandingkan dua buah gambar yang hampir sama, lalu kita lihat mana yang menjadi perbedaannya, ya, atau menentukan perbedaannya. Dan yang terakhir ada komponen swapping, yaitu proses mengganti setiap komponen network dengan komponen yang baru sehingga dapat mengetahui kerusakan yang terjadi dalam sebuah network. Bisa dicoba nih, diganti komponen apa nih. Kalau masih bermasalah, cari lagi, ganti yang lain lagi komponennya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan ke-13 atau Network Maintenance Part 2, sampai sini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.